Akhirnya tiba saatnya saya untuk mengulas perakitan SMPS full break regulasi yang sudah saya coba kemarin ya. Kemarin sudah dicoba untuk SMPS ini, sudah saya demokan untuk menghandle satu buah power amplifier D2K full break dengan beban 2 kali 15 ohm 2 kali 18 inci maksudnya ya. Dan hasilnya saya sangat cukup berapresiasi pada hasil SMPS ini. Dia tidak terbukti drop dengan geberan atau volume yang tinggi. Nah, jadi langsung saja bagi teman-teman yang ingin merakit SMPS ini, untuk merapat ke channel ini, dan untuk yang baru saja hadir dan menemukan channel ini, silakan untuk memberikan dukungannya sehingga channel ini ke depan bisa tetap selalu lebih baik ya, bisa memberikan bisa memberikan edukasi dan sharing-sharing yang pastinya semoga bermanfaat seperti itu. Nah, jadi pertama yang akan kita bahas bahwasanya PCB ini saya katakan sudah sangat fix sekali, tidak ada hal-hal komponen yang perlu dirubah, tidak ada ya. Dan cara merakit SMPS ini saya katakan bahwa sama saja dengan cara merakit SMPS full brick ya, baik full brick biasa ataupun full brick PFG, itu sama karena topologinya sama-sama full brick ya. Cuma perbedaannya ini adalah SMPS regulasi, jadi perbedaannya itu hanya di bagian lilitan trafo seperti itu ya. Jadi lilitan trafo ini sama saja dengan melilit untuk primernya, sama saja dengan lilitan primer pada trafo full brick biasa, bukan yang PFG ya, yang biasa. Cuma bedanya itu untuk trafonya ini dia pada sekundernya kita cara melilitnya harus lebih tinggi, sekitar 20% lebih tinggi dari tegangan yang ditargetkan. Jadi seumpamanya teman-teman ingin 90 volt, maka perhitungan lilitan sekundernya itu kita harus bikin lebih tinggi. Sekitar mungkin kalau 90 volt targetnya kita lilit sebanyak 110 volt ya. Aslinya itu ya. Nanti kan akan diregulasi, bisa diatur untuk besar outputnya semakin rendah oleh tegangan regulasinya ini. Jadi saya menyarankan untuk trafonya itu, yang pertama jangan bikin trafo ini terlalu tinggi untuk sekundernya. Saya rasa 20% dari tegangan target, lebih tinggi dari tegangan targetnya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Karena untuk lilitan sekunder yang terlalu tinggi nanti akan menimbulkan masalah pada dan saya kira itu tidak akan membuat SMPS ini lebih baik, malahan saya kira akan membuat SMPS ini semakin tidak stabil, terutama nanti pada bagian akan mempengaruhi bagian AUK ya, pada tegangan AUK-nya. Biasanya kalau kita bikin tinggi sekundernya itu nanti seperti ini contohnya, ini sudah kadung terlilit ya, ini sudah kadung terlilit trafonya. Ini sekitar 130 volt 130 volt dan diregulasi bisa sampai sekitar 70-an volt ya. Jadi itu rentang sebuah rentang tegangan dari rendah ke tinggi yang sangat jauh saya kira ya. Jadi pengaruhnya itu pada bagian ininya, bagian AUK-nya. Saat posisi idle dia normal di tegangan 12 volt ya. Ini kemarin saya bikin 3 lilit, jadi sekitar 28 volt ya, dan diregulasi oleh step down-nya ini. Dia normal saat idle, tapi saat dibebani oleh kipas saja dia jadi turun, drop menjadi 8 volt. Dan ketika di load dia, maka tegangannya itu naik
naiknya ya naik normal, dan itu saya kira tidak stabil, karena harusnya tegangan ekstra itu baik di saat idle atau di saat di load dia akan tetap saja di situ, tidak ada pergerakan, sebaiknya seperti itu. Dan ini contoh dari melilit trafonya itu terlalu tinggi untuk sekundernya. Jadi saya sarankan kalau kita butuh target 90 volt, kita lilit saja trafo aslinya itu sebesar 110 volt. Insya Allah itu nanti hasilnya sekundernya itu akan aman ya, seperti itu. Dan karena ini dia sudah tidak normal untuk auknya, maka tegangan bias ini saya mensiasatinya menggunakan ini, memanfaatkan sekunder dari trafo HBT. Seperti ini contohnya, ini karena trafonya menggunakan seperti ini. Untuk output yang menuju supply PWM-nya, dia ada pada kaki 1 dan kaki 5. Nah, dan ini kebetulan di sini ada tegangan yang nggak dipakai, yaitu kaki 3 dan 4. Dan ini setelah saya ukur, dia menghasilkan tegangan sekitar 20-an volt lah ya, 20-an volt. Jadi ini saya manfaatkan untuk sebagai supply untuk eksternalnya. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Dia saat idle ataupun saat di load dia tidak ada pergerakan, artinya stabil. Dan hasil suaranya pun dia normal ya, normal sekali. Tidak ada suara aneh pada speaker, seperti itu. Jadi saya sarankan seperti itu kalau yang sudah memiliki permasalahan pada sekunder, pada auknya ini dia tidak stabil. Manfaatkan saja sekunder dari FBT, trafo FBT-nya ini ya, seperti ini, menggunakan kabel ya, menggunakan kabel. Sebentar, kayaknya ini kurang terang ya. Nah, jadi saya lanjutkan menggunakan kabel dari sini, menggunakan pelapis ya, kawatnya, dan menuju ke kaki trafo untuk auknya, seperti itu. Nah, jadi itu saya kira perbedaannya untuk SMPS regulasi ini dengan SMPS yang lain, terutama terletak pada bagian trafo. Kemudian untuk elko primer ini seharusnya menggunakan nilai mikro yang cukup tinggi, karena sebagai tegangan di primer ini harus stabil ya, tidak boleh kurang atau tidak boleh kotor, tidak boleh kerut ya. Saya menggunakan 3 kali 470 mikro 400 volt. Dan kalau teman-teman memiliki stok elko yang lebih tinggi itu lebih bagus, seumpama 560 mikro 400 volt itu bagus ya, atau 450 volt ya, sama saja. Kemudian untuk MOSFET-nya ini saya menggunakan 47N karena stoknya adanya cuma 47N. Teman-teman bisa juga menggunakan nilai tipe 35N atau 30N, sama saja, dan saya kira hasilnya tidak jauh signifikan ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya ini sama saja dengan SMP-SMP yang lain, termasuk GDT-nya ini ya sama saja dengan yang kita gunakan pada PFG ya, seperti ini. Kemudian kebetulan ini saya sudah mengikuti dari saya order di CKM juga ini, karena saya ada malas untuk bikin ininya GDT-nya. Saya tidak mengukur ini, saya tidak mengukur sebelumnya berapa UH. Cuma saya kira sama saja sekitar 1,3 sampai 1,5 mH, seperti itu. Untuk yang lain-lain saya tidak ada ya, semua nilai kemudiannya sama, seperti itu. Untuk supply PWM ini saya menggunakan berapa ini, 11 volt ya, dengan output FBT-nya ini PSU-nya sekitar 16 volt ya. Kalau saya kasih 12 kilo, ini 17, sekian, saya kira terlalu tinggi. Kemudian apalagi untuk diodenya menggunakan STTH 30L06, jadi spesifikasinya 30 ampere 600 volt. Teman-teman bisa menggunakan dengan tipe dioda di bawah itu ya, mungkin 30 ampere dengan tegangan 300 volt
bisa, atau 200 volt bisa, yang penting lebih tinggi dari tegangan output. Untuk voltasenya, untuk ampernya saya kira minimal 30 ampere ya, seperti itu. Untuk elko sekundernya sama seperti yang pada primer, sebaiknya teman-teman jangan menggunakan yang 470 ya. 470 mikro itu saya kira nilainya terlalu kecil, karena regulasi ini katanya ya identik dengan ripple atau tegangan kerut yang cukup besar ya. Jadi kita harus juga mensiasatinya dengan penggunaan elko yang memiliki nilai kapasitas yang lebih besar ya. Minimal 680 ya, kali berapa set ini, kali 5, atau 820, dan sebaiknya mungkin 1000 mikro, seperti itu ya. Untuk induktor ini penting teman-teman. Untuk induktor ini penting. Seperti yang saya sampaikan, saya mengira memang regulasi ini rentan ripple tinggi. Jadi untuk induktor output ini saya menggunakan akor yang dipakai LPF kelas D 4 cm, tipe yang warna hitam itu ya, 77083A7. Menggunakan kawat masing-masing rail pada positif dan negatifnya menggunakan 2 kali 1 mm, dan calulit sebanyak nggak tahu berapa jumlahnya. Ini saya sampai over tap ya, saya tumpuk lilitannya dengan kawal, kalau tidak salah ini sekitar 4 meter ya, tidak salah ya, 4 meteran lah, dan menghasilkan induktansi sekitar hampir 100 mikro. Jadi saya kira rentang untuk induktansinya itu sekitar 80 sampai 100 mikro ya. 80 UH sampai 100 UH. Itu saya kira cukup ya. Dan hasilnya kemarin sudah dibuktikan pada audio dia bersih, tidak ada suara yang aneh-aneh ya. Kemudian untuk induktor sekunder ini saya menggunakan, kebetulan memiliki induktor seperti ini ya. Ini enggak tahu dulu beli di mana ini, kalau salah di mana, di Arif ya, AR spare part dulu sekali ya. Ini tidak tahu berapa kalau diukur, ini tidak nyampe berapa, cuma berapa UH, cuma saya pasang saja lah, dan ternyata saya kira ya tidak ada masalah seperti itu ya. Terus untuk yang lain apa lagi ya? Untuk LPF sendiri perlu diperhatikan, karena di sini untuk jalurnya ini ya, jalurnya seperti ini, yang seperti ini dia pada induktor outnya harus membalik salah satu kaki kawat induktornya ini, seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Baik yang di positif atau di negatif sama saja, pokok salah satu kita balik, karena sebenarnya ini sebaiknya harus dibalik di bawahnya, di jalurnya sebenarnya yang harus dibalik, seperti itu. Dan usahakan untuk induktornya itu diamankan ya, karena ini untuk rail positif dan negatif terlilit dalam satu induktor, yang dikhawatirkan ada singgungan atau sambungan. Kita harus memberikan isolator pada bagian lengkungan yang rawan, yang mungkin berdekatan atau terganjal dengan rail positif atau negatifnya, seperti itu. Untuk PWM-nya ini saya speednya kalau tidak salah sekitar 38 ya. Sebaiknya teman-teman saran saya saja mainnya di 30 kHz sampai 40 kHz saja ya. Ini untuk RT-nya saya menggunakan 18 kilo, dan CT-nya ini dia 1 NF. Menghasilkan frekuensi sekitar 38 kHz dengan induktansi trafonya ini dia kalau tidak salah sekitar 5.000-an ya. Jadi silakan dihitung sendiri untuk jumlah lilitan NP dan NS-nya menggunakan hitungan reaktansi trafo yang sudah saya posting dulu. Seperti itu. Pastinya akan mendapatkan nilai yang pas. Ya teman-teman, ini lupa. Sebaik ya teman-teman ya, untuk jumper ini ya, ada jumper di sini menggunakan kawat yang besar ya. Jangan menggunakan kawat yang kecil. Kenapa? Karena itu adalah jalur regulasi ya.
yang menghubungkan antara output sekunder dengan rangkaian regulasinya. Jika menggunakan kawat yang kecil, dikhawatirkan suatu ketika dia akan menjadi karat ya, dan putus. Nah, kalau putus berabe jadinya sampai. Jadi jumper ini harus menggunakan kawat yang cukup besar. Kalau sampai putus, otomatis tegangan output ini tidak akan terregulasi dan besarnya sangat besar sekali sesuai aslinya pada trafo yang kita lilit. Seperti itu. Tidak akan bisa terregulasi, dia akan langsung nyelonong tegangan tinggi. Begitu teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, SMP ini cukup baik dan baik saya kira untuk kita coba rakit dan aplikasikan pada power amplifier. Hasilnya bagus, dia tidak drop, dihajar habis-habisan kemarin dia tidak drop ya, tetap antang-antang saja outputnya dia. Untuk hasil loadnya kita bisa mendapatkan 4000 watt ya, minimal 4000 watt itu saya kira sudah normal ya. Kita tidak perlu berandai-andai untuk mendapatkan watt yang sangat tinggi, karena semakin tinggi daya otomatis kemungkinan risiko kerusakannya pun juga semakin tinggi. 4000 watt sajalah ya. Syukur-syukur bisa mencapai di angka 5000 lebih, namun tetap dalam kondisi SPS yang stabil. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan tampilkan saja untuk hasil loadnya kemarin. Hasil loadnya kemarin di ujung video ini, dan akhirnya saya kira saya cukupkan saja untuk pembahasan SMPS ini, regulasi full brick. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi bahan perbandingan, dan intinya bisa membantu teman-teman yang sedang merakit ini yang mungkin masih belum paham seperti itu. Akhirnya kita akan berjumpa kembali dan tetap semangat dan salam sukses selalu. Terima kasih. Oke, kita coba 1, 2, 3. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Lumayan meriah. Kita coba lagi di 4 ohm. 1, 2, 3. Sudah itu aja. Seperti itu untuk hasilnya. 38 ampere di berapa tadi? 160.